Mengapa antikristus muncul di gereja? Apakah kehendak Tuhan itu? Apa akibat tidak mengenali antikristus? Apa pelajaran saat antikristus muncul? Lihat kesaksian Kristen ini untuk tahu jawabannya. Maret 2021, kuterima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku banyak membaca firman-Nya, berkumpul dengan saudara-saudari. Tak lama, aku menjadi pemimpin grup. Di gereja, aku bertemu Claudia. Dia telah 1,5 tahun percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kini dia diaken penyiraman dan mengurus banyak grup. Dia pun berkata tahu cara menyirami saudara-saudari. Dia juga ramah kepadaku. Dia rutin menyapaku, membagiku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi aku senang merasa dipedulikannya. Katanya, karena belum lama percaya, aku tak mampu jadi pemimpin grup sendiri. Jika tak paham firman Tuhan, aku bisa melakukan kesalahan. Dia ingin diberitahu tentang tiap pertemuan. Itu membuatku cemas. Aku takut melakukan kesalahan, jadi setiap ada pertemuan, aku mengabarinya. Bagiku, dia bersekutu dengan baik. Aku butuh dia karena tak mampu sendiri. Aku pernah menyokong orang yang tak teratur hadir. Kata Claudia, kau belum lama percaya dan tak tahu banyak, tak bisa menyokongnya sendiri. Aku ada untuk menyokong, membimbingmu. Katanya kau tak tahu banyak, tak membiarkanmu berlatih. Ini tak pantas. Iya, tapi aku tak sadar saat itu. Dia juga ingin mengajariku lebih banyak. Kupikir dia baik karena membantuku saat kesulitan. Lalu ada pemilihan pemimpin dan diaken baru. Sebelum pemilihan, Claudia bilang, pemimpin atas tidak bersekutu dengan baik. Kita harus berdiri menentangnya. Jangan biarkan dia terus memimpin. Jika bagimu dia tak bekerja dengan baik, itu berarti dia palsu. Jika kau menemukannya, beritahu aku. Jika tidak, kau pengkhianat Tuhan. Kataku, tak ada yang salah dengan pemimpin. Aku tak bisa begitu. Tak bisa mengatakan yang tak ku ketahui. Iya. Tambahnya, aku telah bekerja di gereja 1,5 tahun. Aku tahu cara memimpin. Atasan tak pernah memilihku jadi pemimpin. Kau harus tolak pemilihan itu. Itu cara agar kau bisa terpilih. Bagiku, dia tak benar. Orang tak bisa semaunya menjadi pemimpin. Mereka dipilih berdasarkan prinsip. Entah dipilih atau tidak, kita harus menaati pengaturan Tuhan. Iya. Menjadi pemimpin, kau harus punya kemanusiaan, mengejar kebenaran, mampu bekerja. Pemimpin dipilih bukan berdasarkan siapa yang bekerja paling lama. Iya. Iya. Tak lama, aku terpilih sebagai diaken. Oh, Claudia marah saat tahu, berkata, pemimpin melakukan kesalahan. Katanya, kau petobat baru, kau tak tahu apa-apa. Bagaimana kau bisa menjadi diaken? dia tidak bisa menerima. Iya. Mendengarnya, aku tak tahu harus apa. Aku tak mau menolak tugas, tapi takut tak melakukannya dengan baik. Lalu, Claudia memasukkanku, diaken dan pemimpin grup ke sebuah grup. Jumlahnya ada puluhan orang, dan meminta kami tak memberitahu pemimpin. Kutanyakan alasannya. Katanya, grup kubentuk untuk mengajari kalian. Aku dapat membimbingmu lebih paham kebenaran dan membantumu. Grup ini tak terkait dengan pemimpin. Ini demi kebaikanmu. Saat itu, kupikir Claudia baik.
dan selalu ingin membantu. Kupikir, baiklah, karena demi kebaikan, tak masalah jika tak memberitahu pemimpin. Lalu, di grup Claudia berkata, para pemimpin itu buruk, tak tahu cara bekerja, dan semua pemimpin palsu, kami harus mampu mengenali dan lainnya. Menurutku, ucapan itu tak benar. Para pemimpin penuh kasih dan membantu kami agar mengerti firman Tuhan. Ucapannya soal pemimpin tak benar. Iya. Iya. Jika baginya pemimpin buruk, dia bisa minta persekutuan. Dia seharusnya tak asal menyebarkan ide itu. Iya. Saat itu seseorang membantah dengan berkata, itu tak benar, kita tak boleh berkata seperti itu. Iya. Setelah mendengarnya, Claudia sangat marah dan mendebatnya. Lalu dia mundur dari grup bersama saudari lainnya. Lalu aku menemui Claudia. Kataku, kau salah dengan mengkritik pemimpin di belakang. Saat ada yang menunjukkannya, mengapa kau marah? Mengapa kau mendebatnya? Bukan saja tak terima, Claudia juga sangat marah. Lalu aku pun mundur. Aku tak menyangka di setiap pertemuan dia menyinggung masalah pemimpin. Di salah satu pertemuan, dia membuat seorang diaken mengirim pesan ke grup yang berkata pemimpin Noelia tak bekerja dengan baik, tak menyelesaikan masalah kami atau membina pemimpin grup, dan harus mundur dan menyerahkan posisi ke orang lain. Pemimpin atas bilang, Noelia gagal di beberapa pekerjaan karena sempat sakit. Tapi biasanya, dia bertanggung jawab. Namun bahkan usai mendengarnya, Claudia tak berhenti. Katanya, dia pemimpin, harus bekerja lebih keras. Lalu dia mengirim pesan, aku membela pekerjaan gereja. Dulu pemimpin menanganiku karena tak bekerja nyata, itu menyakitiku. Tapi Tuhan tahu hatiku, semua akan tersingkap. Lalu Claudia menyebut, gereja kami buruk, pemimpin kami palsu. Dia ingin bertugas di gereja lain. Di pertemuan, aku selalu melihatnya mencela. Itu membuat semua tidak bisa tenang dan merenungkan firman Tuhan. Aku merasa ini buruk dan tak suka suasananya. Gereja adalah tempat beribadah kepada Tuhan, tempat semua berkumpul, makan dan minum firman Tuhan. Tapi di titik ini itu dirusak. Aku ingin melaporkannya ke pemimpin, tapi takut jika kalau dia tahu, dia akan berprasangka dan menganggapku menyebarkan kabar bohong. Aku tak mau menyinggung orang, jadi aku diam. Lalu Claudia menemuiku lagi, berkata pemimpin gereja itu palsu. Kami harus melawan. Saat itu aku kurang arif, tak tahu yang harus kulakukan. Jadi aku merasa tersiksa. Aku membawanya ke Tuhan dan berdoa, memohon bimbingannya. Kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kata Tuhan, kerahkan upayamu untuk menaruh hati di hadapanku. Aku akan menghiburmu, memberimu kedamaian dan kebahagiaan. Jangan bersikap dengan cara tertentu di depan orang lain, memuaskanku lebih bernilai. Itu memberi kedamaian dan kebahagiaan abadi, kan? Amin. Usai membaca firman-Nya, aku paham. Kulihat Claudia mengganggu gereja, tapi tak berani melapor. Karena memikirkan citra dan status, takut menyinggung orang. Aku tak pernah berpikir, jika tak melindungi gereja, aku memihak iblis, sesuatu yang Tuhan benci. Iya. Tak ada kedamaian dan sukacita, hanya rasa sakit dan penderitaan, karena aku tak menerapkan kebenaran. Aku sudah tidak bisa menjaga hubungan. Aku harus menerapkan firman Tuhan dan menjaga gereja. Iya. Suatu hari, pemimpin atas menanyakan,
soal pendapatku tentang perilaku Claudia. Kataku, tindakannya salah, tak pantas terjadi di gereja. Aku juga menyampaikan perilaku Claudia lainnya. Syukur kepada Tuhan. Lalu dia bersekutu tentang cara mengenali Claudia. Kami membaca satu firman Tuhan. Menipu dan membujuk sama artinya, tapi esensi dan tekniknya berbeda. Menipu itu menyesatkan dengan kata karangan agar dianggap benar. Membujuk itu memakai teknik agar orang melakukan arahan dan mengikuti jalannya. Motivasi ini sangat jelas. Menipu dan membujuk itu memakai perkataan tepat untuk menipu. Mengatakan sesuatu yang dianggap benar dan mudah diterima, sehingga mereka mempercayai pembicara dan mengikutinya. Mereka menjadi sejalan dan menjadi gerombolannya. Artinya menarik orang untuk berpihak kepadanya. Singkatnya, jika orang mau diperlakukan begitu oleh antikristus, mereka akan percaya dan mengikutinya. Lalu mereka akan menerima dan menaati ucapan antikristus. Tanpa sadar, mereka mulai mengikutinya. Mereka tertipu, kan? Beberapa antikristus memakai teknik tertentu dalam interaksi sehingga tujuan menipu dan membujuk bisa tercapai. Ini melahirkan grup tertutup, faksi, dan geng di gereja. Dengan ini, antikristus menipu dan membujuk menciptakan grup tertutup dan faksi. Ini dipakai untuk memecah belah, mengontrol gereja. Apa tujuan mereka? Membangun kerajaan sendiri. Apa esensi membangun kerajaan sendiri? Artinya dia menetapkan diri untuk menentang Kristus, menguasai umat secara paksa, dan menentang Tuhan. Ini upaya menyaingi Tuhan, kan? Ya. Ya, memang benar. Amin. Amin. Untuk memecah gereja dan membangun kerajaannya sendiri, antikristus berusaha menipu orang. Mereka membawa semua yang setuju ke hadapan mereka, mengucilkan dan mengkritik yang mengenali mereka. Iya. Pemimpin pakai firman Tuhan untuk bersekutu tentang perilaku Claudia. Katanya, Claudia sering bersaksi sebagai orang yang memahami banyak kebenaran dan dapat melakukan pekerjaan pemimpin. Itu membuat banyak petobat baru tertipu, memujanya, menganggap tak adil jika dia tak dijadikan pemimpin. Bahkan saat jadi diaken, dia asal-asalan, tak bekerja nyata. Dan banyak petobat baru tak teratur menghadiri pertemuan. Setelah pemimpin atas bersekutu dengannya, dia bukan saja tak merenung, dia mengaku dizalimi, menyebut Tuhan tahu hatinya. Dia sering bersaing demi ketenaran dan keuntungan di gereja. Saat gereja tak menjadikannya pemimpin, dia menyebut yang terpilih, tak berpengalaman, tak mampu bekerja. Pemimpin atas selalu mempersekutukan prinsip pemilihan, berkata hanya yang berkemanusiaan baik dan mengejar kebenaran yang dipilih bukan berpengalaman terbanyak. Tapi dia tetap tak terima, bahkan diam-diam membuat grup. Dia menyatukan semua yang dia kenal, dan diam-diam berkata pemimpin atas tak becus, memancing konflik antara pemimpin dan lainnya. Dia membujuk beberapa diaken menyerang pemimpin baru, meminta mereka mundur. Dia mengacau di gereja, sehingga pekerjaan terhambat. Claudia itu antikristus yang sengaja mengganggu dan memecah belah gereja. Iya. Sejenak aku merasa sulit menerima ucapan pemimpin. Aku tak bisa percaya. Claudia adalah antikristus. Dia seringkali terlihat baik dan selalu berusaha membantu. Meski melakukan perbuatan salah, itu tak menjadikannya antikristus, kan?
Dia seharusnya diberi kesempatan bertobat, kan? Usai berpikir itu, aku berdoa, memohon Tuhan menuntunku agar paham kehendaknya dan mengenali Claudia. Bagaimana kau bisa memahaminya? Usai pemimpin memakai firman Tuhan untuk mempersekutukan maksud dan tujuan antikristus, Oh, aku mendapat kearifan tentang Claudia. Esensi perilaku antikristus adalah memakai berbagai cara dan metode demi mencapai tujuan mereka untuk memiliki status, membujuk dan membuat orang-orang ikut dan menghormati mereka. Di hatinya, mereka mungkin tak ingin bersaing dengan Tuhan berebut manusia, tapi satu hal yang pasti, meski tak bersaing dengan Tuhan berebut manusia, mereka mengharapkan status dan kekuasaan di antara manusia. Meski sadar telah bersaing dengan Tuhan demi status sehingga sedikit menahan diri, mereka tetap memakai banyak cara mengejar status dan prestis. Mereka sangat paham. Mereka akan mendapat status sah dari persetujuan dan kekaguman orang lain. Singkatnya, semua tindakan antikristus tampak seperti pelaksanaan tugas. Konsekuensinya menipu orang agar menyembah dan mengikutinya. Melaksanakan tugas seperti ini berarti meninggikan diri sendiri. Ambisi mereka mengontrol orang demi status dan kekuasaan di gereja takkan berubah. Seperti inilah antikristus. Semua firman dan tindakan Tuhan dan apapun yang Dia minta, antikristus tak melakukan yang sepatutnya dilakukan atau memenuhi tugas mereka dengan cara yang sesuai firman-Nya, juga tak menyerah mengejar kekuasaan dan status sebagai hasil memahami ucapannya dan sedikit paham makna kebenaran. Ambisi dan keinginan mereka tetap ada. Semua itu tetap menguasai hati dan mengontrol seluruh diri mereka, mengatur perilaku dan pemikiran, serta menentukan jalan mereka. Ini antikristus sejati. Amin. amin. Pemimpin bersekutu. Dari firman yang menyingkap antikristus, kita dapat mengerti mereka percaya Tuhan demi status dan keinginan berkuasa. Demi status, mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri sendiri agar orang menghormati dan mengagumi. Kadang mereka membentuk grup, menabur perselisihan di gereja. Iya, Kita dapat memakai perilaku antikristus untuk mengenali Claudia. Sejak jadi diaken penyiraman, dia ingin jadi pemimpin. Demi persetujuan agar dipilih menjadi pemimpin, dia meninggikan diri, bersaksi sudah lama mempercayai Tuhan, memimpin banyak grup, berpengalaman, paham banyak kebenaran. Dia menyerang petobat baru, menyebutnya tak paham apa-apa, menyebut mereka butuh bantuan dan sokongannya agar lebih baik. Sehingga beberapa orang memuja dan menaatinya. Saat melihat gereja memilih yang lebih baru percaya daripada dia sebagai pemimpin dan diaken, dia tak puas. Dia menyebar tuduhan bahwa mereka pemimpin palsu dan meminta semua menolak pemimpin itu, serta mendukung mendengarkannya agar dapat dipilih memimpin. Dia juga menarik orang untuk menyerang pemimpin terpilih, sehingga para pemimpin itu merasa terkekang dan negatif. Gereja, tempat makan dan minum firman dan menyembah Tuhan, justru ditaburi perselisihan dan diganggu. Kehidupan bergereja saudara-saudari pun dirampas. Dia melakukan apapun demi status. Natur dan esensinya berbahaya dan jahat. Dia antikristus, membenci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Dia berbahaya. iya. Saat penjahat dan antikristus mengganggu gereja, umat pilihan tidak punya kehidupan normal bergereja. Iya, itu benar. Iya.
Usai membaca firman-Nya dan mendengar persekutuan pemimpin, aku mendapatkan kearifan tentang Claudia. Dulu, kupikir dia baik, bersemangat dengan tugas dan membantu orang. Kupikir itu demi kebaikan gereja, meski dia selalu mengkritik para pemimpin di belakang dan sering bertengkar dengan lainnya. Aku tak mampu mengenali tujuan dan niatnya. Kini aku sadar, Claudia melakukannya demi menjadi pemimpin. Iya. Dia rutin menyapaku, mengirimiku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, telah bertugas setahun lebih, tahu banyak tentang firman-Nya dan memiliki pekerjaan Roh Kudus. Dia juga berkata semua pemimpin terpilih palsu, begitupun pemimpin atas. Ucapan dan tindakannya hanya meninggikan diri dan meremehkan pemimpin karena dia ingin orang lain memilihnya. Dia diam-diam membuat grup, menyerang dan mengkritik pemimpin, menghasut semua untuk menolak pemimpin. Lalu saat orang lain menegur ucapannya yang salah, dia bukan saja tak terima atau bertobat, dia juga mendebat tanpa henti. Kini aku melihat jelas, demi status dia membentuk grup, memicu konflik dengan pemimpin, berusaha memecah gereja. Dia memang antikristus. Iya. Antikristus seolah mempersekutukan firman, memenuhi tugas, dan berbuat baik. Mudah untuk tertipu jika hanya melihat perilaku luarnya. Iya. Kita harus melihat tujuan dan konsekuensi ucapan dan tindakannya. Maka kita jauh lebih kecil kemungkinannya untuk tertipu. Iya. Lanjut pemimpin menanggapi perbuatan Claudia, pemimpin atas terus mempersekutukan prinsip kebenaran untuk membantu. Tapi dia tak terima. Terus menabur perselisihan, membentuk grup, memicu perpecahan, serta mengganggu pekerjaan gereja. Pemimpin membacakan satu firman Tuhan. Mereka yang menabur kenegatifan adalah kaki tangan iblis, dan mereka mengacaukan gereja. Orang seperti ini kelak harus diusir dan disingkirkan. Para penyebar omongan beracun dan jahat di gereja, para penyebar rumor, pemicu ketidakharmonisan, dan pembentuk grup-grup eksklusif harus diusir dari gereja. Namun karena ini masa pekerjaan Tuhan yang berbeda, mereka dibatasi. Karena sudah pasti akan disingkirkan. Semua yang telah dirusak iblis punya watak rusak. Beberapa semata-mata punya watak rusak, sementara lainnya berbeda. Mereka tak hanya punya watak rusak iblis, tapi natur mereka juga sangat jahat. Tak hanya ucapan dan perbuatannya menyingkap watak iblis dan rusak, lebih dari itu mereka ini iblis si setan yang asli. Perilakunya mengganggu, mengacaukan pekerjaan Tuhan, menghalangi jalan masuk orang ke kehidupan dan merusak kehidupan normal bergereja. Serigala-serigala berbulu domba ini harus disingkirkan. Sikap tak kenal ampun dan penolakan harus diterapkan kepada kaki tangan iblis. Hanya ini artinya memihak Tuhan. Mereka yang tak melakukannya sedang berkubang bersama iblis. Amin. Amin. Usai membaca firman, pemimpin bersekutu. Firman Tuhan telah jelas menyebut para penyebar kenegatifan, penabur perselisihan, dan pembentuk grup tertutup biasanya memicu gangguan selalu negatif dan tak mau bertaubat. Mereka semua akan disingkirkan Tuhan dan harus dikeluarkan dari gereja. Ini watak Tuhan yang benar. Iya. Gereja memperlakukan penjahat sesuai prinsip. Beberapa hanya berwatak rusak, tapi pada dasarnya tidak jahat. Mereka mampu menerima kebenaran. Setelah melakukan kejahatan, mereka mampu bertobat. Gereja memberi kesempatan lagi ke mereka.
Namun beberapa pada dasarnya jahat tak mau menerima kebenaran. Mereka membenci orang yang mempersekutukan kebenaran dan tetap berbuat jahat. Itu bukan perwujudan kerusakan sesaat. Esensi mereka membenci kebenaran, menentang Tuhan. Ini antikristus sejati. Setiap kali ditemukan, mereka disingkirkan. Iya. Iya. Dari firman dan persekutuan pemimpin, aku paham. Claudia selalu menabur perselisihan, menyerang, dan mengkritik pemimpin, mengganggu gereja. Menarik orang untuk meninggalkan gereja dan mengikutinya. Semua menjadikannya antikristus sejati. Awalnya aku tak punya kearifan. Kupikir, kenapa tak memberi Claudia kesempatan bertobat? Dia telah menerima persekutuan dan diberi banyak kesempatan. Tapi tetap tak menerima kebenaran, tak mau bertobat. Naturnya membenci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Sebanyak apapun kesempatan, dia tak akan pernah sungguh bertobat. Jadi harus disingkirkan. Iya. Saat mengenali esensi orang, kita tak akan bersimpati dengan antikristus. Iya. Setelah sadar, aku bertanya-tanya. Kenapa bertemu orang semacam itu setelah baru mulai percaya? Mengapa antikristus muncul di gereja? Setelah pemimpin membacakan 2 kutipan firman Tuhan, aku pun paham. Iya. Saat antikristus muncul dan mengganggu gereja, itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa buruk? Apa itu karena Tuhan melakukan kesalahan? Apa Tuhan tak mengawasi, membiarkannya menyusup ke rumah Tuhan? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyingkap antikristus agar kita tumbuh dalam kearifan. Belajar mengetahui natur dan esensi asli mereka, tak membiarkan iblis menipu kita lagi. Dan mampu berdiri teguh dalam kesaksian tentang Tuhan. Inilah keselamatan Tuhan bagi kita. Kita selalu membahas betapa jahat dan kejamnya iblis. Betapa iblis muak dan membenci kebenaran. Mampukah kau melihatnya? Mampukah kau melihat kelakuan iblis di dunia roh? Caranya berbicara, bertindak, sikapnya terhadap kebenaran dan Tuhan, letak kejahatannya, kau tak mampu melihat itu. Jadi, meski kita menyebut iblis itu jahat, menentang Tuhan, dan muak akan kebenaran, di pikiranmu itu hanya pernyataan, tak ada gambaran nyata. Itu hampa dan tak nyata. Itu tak sesuai. Namun setelah berhubungan dengan antikristus, orang melihat watak jahat iblis dan esensinya yang muak akan kebenaran dengan lebih jelas. Pemahaman tentang iblis sedikit lebih tajam dan nyata. Tanpa peristiwa yang orang alami dan lihat, kebenaran yang orang pahami akan hampa, tak nyata. Tapi saat berhubungan dengan antikristus dan manusia jahat, orang dapat melihat mereka berbuat jahat dan menentang Tuhan, dan dapat mengenali natur dan esensi iblis. Mereka melihat orang jahat dan antikristus ini penjelmaan iblis. Mereka itu iblis yang hidup, setan yang hidup. Berhubungan dengan mereka dapat berefek begitu. Di gereja, antikristus tak hanya dimusuhi Tuhan, tapi juga umat pilihannya. Jika tak mampu kenal antikristus, kau mudah ditipu dan dibujuk, menempuh jalan antikristus lalu dihukum Tuhan. Jika itu terjadi, imanmu gagal total. Apa yang harus dimiliki agar mendapat keselamatan? Pertama, orang harus paham banyak kebenaran dan mampu mengenali esensi, watak, dan jalan yang ditempuh antikristus. Ini cara memastikan mereka tak memuja atau mengikuti manusia dan cara mengikuti Tuhan sampai akhir. Hanya yang mampu mengenali antikristus yang dapat percaya, ikut, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Mengenali antikristus tidak sepele.
butuh kemampuan melihat esensi mereka dan paham muslihat dan motif di balik semua yang dilakukan. Sehingga kau takkan ditipu atau dikontrol. Kau mampu berdiri teguh, mengejar kebenaran dengan pasti, dan tetap teguh di jalan memperoleh keselamatan. Jika tak mampu mengenali antikristus, kau dalam bahaya besar. Kau akan mudah ditipu dan ditawan antikristus hidup dipengaruhi iblis. Jadi, jika ingin dianugerahi keselamatan, ujian pertama yang harus dilewati adalah mengenali iblis, dan cukup beranikah kau bersikap, menyingkap, dan meninggalkan iblis. Lalu di manakah iblis? Iblis ada di sisimu, sekitarmu, bahkan mungkin di hatimu. Jika hidup dalam watak iblis, bisa dibilang kau milik iblis. Kau tak bisa melihat iblis dan roh jahat di alam roh. Tapi iblis dan setan hidup dalam kehidupan nyata ada di mana-mana. Setiap orang yang muak akan kebenaran itu jahat. Pemimpin yang menampik kebenaran adalah antikristus, pemimpin palsu. Itu iblis dan setan-setan hidup. Mereka mungkin orang yang kau puja dan hormati, atau orang yang memimpinmu, atau orang yang telah lama kau kagumi, percayai, andalkan, dan harapkan. Sebenarnya, mereka penghalang jalanmu agar tak mengejar kebenaran dan mendapat keselamatan. Mereka pemimpin palsu dan antikristus. Mereka dapat mengontrol hidup dan jalanmu, merusak kesempatanmu diberi keselamatan. Jika tak mengenali dan tahu mereka, kau bisa ditipu, ditangkap, dibawa pergi. Jadi kau di dalam bahaya besar. Jika tak mampu melepaskan diri, kau adalah korban iblis. Bagaimanapun, orang yang ditipu dan dikontrol menjadi pengikut antikristus takkan bisa mendapat keselamatan. Karena tak mencintai, tak mengejar kebenaran, mereka bisa ditipu dan mengikuti antikristus. Itu tak terhindarkan. Amin. Amin. Pemimpin bersekutu. Tuhan mengizinkan antikristus muncul agar kita memetik pelajaran, belajar mengenali dan menyingkap semua jenis orang. Jika tak mampu mengenali antikristus, kita akan memuja dan taat saat antikristus menipu dan mengganggu, dan kita mudah tertipu dan dikontrol mereka. Iya. Kita bisa ikut berbuat jahat dan menentang Tuhan, lalu disingkirkan Tuhan. Saat ditekan dan dihukum antikristus, kita tak berani menentang atau menolak dan merasakan kegelapan. Lebih serius, kita meninggalkan dan mengkhianati Tuhan dan melepas kesempatan diselamatkan. Iya. Akibat tak mampu mengenali antikristus sungguh mengerikan. Iya. Lanjut pemimpin, lewat ini kita mencari kebenaran dan belajar mengenali orang. Kita tahu apa itu antikristus dan perilakunya. Kita dapat melihat natur dan esensi antikristus. Kita mampu mengenali, melaporkan, menolak antikristus sesuai kebenaran. Kita dapat memisahkan diri dari antikristus. Hanya dengan ini kita mampu lepas dari tipu daya dan kontrol iblis. Iya. Jika tak arif dan tak mampu menolak antikristus, kita bisa ditipu, kehilangan kesempatan diselamatkan dan disempurnakan. Iya. Usai persekutuan pemimpinku, aku paham Tuhan mengizinkan antikristus muncul agar kita memperoleh kebenaran dan kearifan dan membebaskan diri dari tipu daya dan kontrol iblis. Tanpa kontak nyata dengan antikristus, kita tak akan mampu mengenali, masih bisa tertipu dan mengikuti antikristus. Iya. Begitu punya kearifan, kita sulit ditipu dan dikontrol antikristus. Kita bisa belajar dari kegagalan mereka agar terhindar dari jalan yang salah. Semua ini baik. Iya. Ini mengingatkanku pada firman Tuhan. Lewat banyak hal negatif yang bertentangan, lewat beragam perwujudan iblis, tindakan, tuduhan, gangguan,
dan tipu daya, Tuhan menunjukkan wajah jahat iblis dengan jelas. Demi menyempurnakan kemampuanmu membedakan iblis, agar kau membenci dan meninggalkan iblis. Amin. Tuhan mengatur segalanya untuk pertumbuhan hidup kita. Pekerjaan Tuhan nyata dan bijaksana. Amin. Iya. Setelah ditipu dan diganggu antikristus, aku pun paham, saat sesuatu terjadi, kita harus mencari kebenaran berdasarkan firman-Nya. Jika melihat ada orang yang melanggar prinsip, kita harus menyingkapkannya dan segera melaporkannya ke pemimpin. Dulu, aku menuruti kata orang, tak ingin menyinggung, dan selalu menjaga hubunganku. Kini aku sadar ini falsafah iblis. Saat melihat hal yang tak benar, kita harus langsung mengatakannya dan harus melindungi pekerjaan gereja, bukan hubungan kita. Ini menyinggung dan menjijikan bagi Tuhan. Iya. Setelah itu, semua memiliki kearifan tentang Claudia. Semua setuju mengeluarkannya dari gereja. Bagus Syukur kepada sekali. Tuhan. Iya. Setelah meninggalkan grup, dia meneleponku. Dia berkata, "Orang di gereja berkata aku antikristus. Mereka tak boleh mengatakan itu. Kau harus meninggalkan gereja. Semua pemimpin gereja palsu. Mereka pembohong. Kau mendukung kebohongan jika tetap tinggal." Antikristus tak akan pernah bertobat. Iya. Kataku, sebagai orang percaya, kita harus menaati firman Tuhan. Persekutuan pemimpin sesuai firman Tuhan. Tentu kita harus melaksanakannya. Kau tak mau mendengarkan, itu urusanmu. Jangan mencoba merebut hatiku. Kau kehilangan kesempatan diselamatkan. Aku tak mau begitu. Aku tak bicara lagi dengannya setelah itu. Dia tak pernah lagi berusaha bicara denganku. Setelah Claudia pergi, ada 2 orang yang tak mengenalinya dan tetap ikuti dia, tak peduli persekutuan yang didengar. Mereka akhirnya juga meninggalkan gereja. Dari sini aku melihat bimbingan dan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya lah yang melindungiku, membimbingku mengenali antikristus, membantuku tetap di jalan yang benar, tak tertipu antikristus. Syukur kepada Tuhan. Aku tahu kekuranganku banyak dan harus melengkapi diri dengan kebenaran. Ku akan sering baca dan andalkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan.